Shalom teman-teman, saat ini kita akan mereaction satu video di mana ada beberapa pembahasan dan bagaimana nanti tanggapan ataupun masukan terhadap pembahasan ini bisa komen di kolom komentar. Tuhan memberkati. Gak habis pikir deh sama para ustadz dan ustazah ini. Mereka selalu aja saat berdakwah mengiming-imingi para jemaahnya dengan kenikmatan seks sebagai imbalan di surga nanti. Seolah kenikmatan seks adalah puncak dari imbalan kita berbuat baik di dunia ini. Ini misalnya disampaikan oleh ustazah Ning Umi Laila. Dia bilang di surga nanti kalau laki-laki disiapkan bidadari, maka ibu-ibu akan disiapkan pangeran-pangeran. Para pangeran itu katanya akan melayani ibu-ibu. Saking nikmatnya surga yang Allah janjikan nanti, Masya Allah ucapnya meyakinkan. Hal yang sama juga disampaikan oleh ustadz lainnya. Katanya di surga nanti kita akan dipertemukan dengan siapapun yang kita mau. Bahkan kalaupun orang itu adalah suami orang lain. Kasih tak sampai pun ketemu ucapnya. Dia pun menegaskan bahwa di surga nanti tidak ada hukum, tidak ada syariat. Semua yang haram di dunia di surga semuanya menjadi halal ucapnya. Kalau nanti mau coba minum minuman keras, nanti di surga lanjutnya. Lebih parah lagi disampaikan oleh seorang ustadz bernama Syamsuddin Nur Makkah. Katanya salah satu nikmat yang ada di surga adalah pesta seks. Karena itu adalah kenikmatan yang kita tahan-tahan saat di dunia. Kenikmatan terbesar yang diberikan Allah di surga adalah pesta seks ucapnya. Sementara ustadz lainnya bilang kesibukan para lelaki di surga nanti adalah memecah keperawanan istri-istrinya. Karena para istri di surga nanti akan selalu perawan. Habis malam pertama dapatkan perawan istri selesai, dia perawan lagi tegasnya. Dalam Islam, surga memang digambarkan sebagai tempat yang penuh kenikmatan. Misalnya digambarkan terdapat sungai-sungai yang mengalir dengan air susu, anggur, dan madu. Terdapat juga kebun-kebun yang luas dengan buah-buahan yang tak terhitung jumlahnya. Di sana juga terdapat bidadari yang cantik dan istana-istana mewah. Selain itu, surga juga menjanjikan kenikmatan seperti selalu awet muda, tidak pernah mati, dan pakaian yang tidak rusak. Tapi itu semua hanya sebagian kenikmatan yang ada di surga. Kenikmatan yang tertingginya adalah pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayangnya kenikmatan tertinggi sangat jarang didakwahkan. Fokus mereka adalah kenikmatan yang sifatnya physically, bahkan lebih rendah dari itu, kenikmatan seks. Konsepsi kenikmatan surga seperti ini yang dikritik oleh kalangan Islam progresif seperti Fazlur Rahman, seorang intelektual Islam asal Pakistan. Menurutnya, konsepsi surga yang berfokus pada kenikmatan seks adalah warisan dari tafsir patriarkis. Tafsir ini tidak mencerminkan keadilan gender dalam Islam. Bagi Fazlur Rahman, kenikmatan yang sifatnya fisik adalah metafora untuk kebahagiaan tertinggi dan kedamaian batin. Begitupun bagi kalangan sufi, kenikmatan surga yang digambarkan Al-Quran hanyalah simbol dari kenikmatan batin. Seksualitas dalam konteks surga tidak dipahami secara biologis, melainkan sebagai simbol persatuan, ekstase, dan keutuhan spiritual. Menggambarkan kenikmatan seksualitas sebagai imbalan kebaikan kita di dunia memang serampangan banget. Ini seperti merendahkan nilai kebaikan itu sendiri. Dan tentu aja seperti merendahkan agama itu sendiri. Agama adalah nilai-nilai luhur. Yuk kita jaga keluhuran nilainya dengan tidak serampangan menafsirkan agama. Yuk beragama dengan akal sehat. Kalau seandainya Ya, jadi memang kalau misalnya kita melihat secara akal sehat, tentu ya ada nikmatnya, ada juga tidak masuk akal. Ya, oleh karena di dalam iman kekristenan tidak ada seperti itu. Ya, bahkan kalau misalnya kita lihat secara akal sehat, masa dunia begitu suci gitu kan, sedangkan di surga ya semua hal-hal seperti itu. Sedangkan itu hanya kan keinginan daging saja, keinginan tubuh manusia saja. Ya, bagaimana menurut kamu? Ya, kiranya semua kita terus diberi pemahaman ya, diberi pengertian oleh Tuhan melalui pembahasan-pembahasan seperti ini dan dapat dibekali. Dan kiranya semua kita menjadi teguh dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi yang sudah percaya dan yang belum, mari pikirkan. Tuhan memberkatimu.